Minggu ini kita akan membahas materi terkait dengan task scheduling di Laravel. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Task scheduling di Laravel itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin teman-teman kalau membuat sebuah sistem tidak luput dengan customer ya. Jadi kita bisa mengirimkan sebuah email ataupun task tertentu ya, tugas tertentu di Laravel agar dieksekusi setiap waktu yang kita tentukan. Misalnya, contohnya kita ingin mengirim sebuah email ya, email penjualan ke semua customer di jam 12 ataupun di setiap jam ataupun di kondisi tertentu. Teman-teman bisa menggunakan fitur task scheduling. Nah, bagusnya task scheduling di Laravel, teman-teman tidak terbatas walaupun menggunakan share hosting ataupun VPS ya. Ketika kita menggunakan share hosting, teman-teman bisa menggunakan cron job ya untuk mengeksekusi perintah schedule run di Laravel, ataupun menggunakan VPS, teman-teman bisa menggunakan supervisor untuk merunning task scheduler di Laravel. Oke. Sebelum masuk materi lebih dalam, teman-teman harus familiar dengan queue juga, karena nanti schedule itu bisa di running menggunakan command ataupun queue ataupun dengan shell command. Ataupun ketika teman-teman masuki mode maintenance, teman-teman juga bisa menggunakan task scheduling untuk mode maintenance. Oke. Di sini saya sudah punya fitur fungsi send email ya, dibungkus dengan job. Nah, nanti ini jobnya ini akan menggunakan queue ya untuk sending emailnya gitu. Nah, terus di samping itu saya juga punya perintah untuk backup database. Jadi di production saya menggunakan automatic backup database ya. Jadi nanti saya schedulekan setiap hari di jam 12 malam itu dia melakukan backup database. Nanti biasanya saya langsung kirim ke Google Drive. Saya menggunakan Google Drive untuk backup database-nya gitu. Kenapa saya tidak langsung simpan di server ataupun menggunakan fitur yang sudah ada di server? Karena banyak kejadian ketika kita menggunakan auto backup di server, itu sempat kejadian saya menggunakan share hosting apa ya, saya tidak sebutkan namanya, itu terjadi permasalahan kebakaran server. Jadinya database saya di server yang saya backup setiap hari itu hilang juga. Makanya saya menggunakan tambahan backup data menggunakan task scheduling di Laravel dan saya kirim ke Google Drive untuk mengamankan database gitu. Karena database sangat sulit ya untuk, kalau program hilang itu masih ada backupan repository, tapi kalau data hilang itu jadi berabe masalahnya. Itu teman-teman silakan siapkan dulu. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana membuat job ataupun sending email ataupun buat database, backup database. Yang jelas saya sudah punya dua ini. Lalu yang pertama, tempat teman-teman untuk melakukan pengaturan schedule adalah di app folder console di kernel. Sudah jelaskan di dokumen Laravel ya untuk schedulingnya ya. Nah, jadi yang pertama saya akan praktekkan itu schedule menggunakan queue ya, scheduling queue job. Jadi sederhana perintahnya, ini saya duplicate aja. Teman-teman di sini gunakan perintah job, lalu jalankan jobnya. Saya punya send email job ya. Nah, saya perlu sebuah data di sini, mungkin user yang pertama saja lah. First saya dapatin datanya, lalu di sini ya, saya punya data dummy ya untuk user. Nah, selanjutnya teman-teman ingin mengeksekusinya setiap berapa menit, dan di sini di Laravel sudah lengkap untuk waktunya.
bisa menggunakan metode cron ya, aturan penulisan cron ya. Ada apa tuh? Ada ya, menit, jam, dan hari, day. Ada sekali ya. Ataupun menggunakan fungsi yang sudah ada, setiap menit, setiap 2 menit, setiap 3 menit, 4 menit, 5 menit, banyak sekali ya. Ada jaman ya, ada setiap jam berapa gitu ya. Ada juga hour to hour, banyak sekali ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Ataupun bisa menggunakan dengan time zone. Jadi ketika time zone apa dieksekusi jam berapa gitu, akan menyesuaikan dengan time zone waktu tertentu. Banyak sekali ya komennya ya, teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Tidak mungkin saya gunakan ini, saya tuliskan semua di dalam tutorial ini. Banyak sekali ya. Ada bahkan juga task scheduling ini bisa di send ketika mode maintenance, misalnya even in maintenance mode ya. Ketika teman-teman running sebuah artisan down gitu, maka akan dieksekusi perintahnya. Time zone juga ada, ataupun menggunakan dalam background juga bisa ya. Banyak sekali ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah yang mungkin setiap menit aja ya. Mungkin saya ingin coba every minute. Nah, ya, every minute. Lalu ketika udah teman-teman untuk menyeting schedule-nya, sekarang teman-teman wajib merunningnya. Nah, running scheduling di Laravel itu ada 2 cara, menggunakan metode cron job ini ya, atau menggunakan metode artisan schedule work. Ketika teman-teman menggunakan schedule work, nah ini teman-teman wajib runningnya di PPS. Kenapa? Karena harus menggunakan supervisor karena dieksekusi sekali. Tapi kalau misalnya pakai share hosting, teman-teman bisa menggunakan perintah ini. Ya. Perintah ini ya. Jadi ini di running setiap menit. Jadi bagaimana cara menggunakan ini, banyak sekali tutorial di internet ya, terkait dengan setup cron job di share hosting. Ya, teman-teman tinggal setting cron jobnya setiap menit, harus seperti ini ya, harus setiap menit ya. Karena tidak tahu kadang-kadang misalnya scheduler teman-teman dieksekusi setiap 1 jam sekali gitu. Teman-teman di sini setting mungkin 1 jam sekali. Kadang-kadang ketika teman-teman salah implementasi di jam berapa, nah itu tidak match antara merunning artisan schedule run sama schedule yang ditentukan. Makanya saya sarankan menggunakan every minute. Jadi bintang kelimanya. Nanti ketika dijalanin, ketika prosesnya belum ada nih, nanti dia akan exit itu. Jadi server tidak akan terbebani oleh brute force-nya perintah artisan schedule run karena sudah di setting oleh Laravel. Ketika perintah ini dijalankan tidak ada proses, maka dia akan exit. Bisa dijalankan seperti ini. Ya, maka dia akan exit. Tetapi ketika dijalanin dengan perintah yang ini, nah, maka dia akan stay. Makanya kalau ini teman-teman jalanin di di cron job, nah ini akan menjadi tumpukan service, dan itu bisa menyebabkan proses teman-teman server teman-teman down. Nah, kelihatan ya, ketika saya menjalankan schedule work akan dicek ketika setiap menit akan dikirimkan sebuah email ke ini gitu ya. Nah, lalu kalau menggunakan cron job itu juga bisa teman-teman sebelum testing cron job teman-teman harus pastikan perintahnya dulu yang benar gitu. Misalnya kalau di lokal saja agak beda ya nanti sama di server ya. Tapi saya sudah punya sempat buat tutorial bagaimana setup keyword ya di Laravel
di share hosting itu teman-teman bisa gunakan itu juga. Sama kok prosesnya, cuma bedanya adalah di perintahnya saja gitu. Misalnya menggunakan cron tab ya. Cuma kalau menggunakan ini teman-teman tidak bisa monitoring gitu. Kalau menggunakan ini kelihatan nanti monitoringnya. Oke, kita coba ya. Mungkin kita coba menggunakan cron job dulu ya. Oke, kita akan memulai mencoba ya menggunakan cron job ya. Jadi teman-teman harus sebelum mengeksekusi cron job, teman-teman pastikan dulu perintahnya jalan apa enggak di terminal teman-teman. Jadi biasanya kalau mau nyeting cron job di share hosting, teman-teman harus tahu di mana lokasi binary dari PHP teman-teman gitu. Karena di share hosting itu banyak sekali versi PHP biar tepat. Biasanya kalau bisa menggunakan ini aja, with PHP. Jadi teman-teman bisa tahu di mana lokasi dari binary PHP teman-teman. Misalnya seperti ini, usr local bin PHP ya. Itu baru jalankan perintahnya, misalnya lokasinya ada di sini di dep YouTube Ravel unit test, itu baru artisan jalankan ya, jalan ya. Nah, ini adalah perintah yang sudah benar. Selanjutnya kenapa saya isi arahkan tanda ini, karena agar memulai dari folder home gitu. Kalau tidak seperti itu nanti cron job teman-teman itu gagal, tidak menemukan source-nya. Oke, lalu teman-teman bisa menggunakan perintah cron tab. Biasanya kalau di cPanel ya, yang ada terminalnya cron tab min e, atau biasanya kalau di cPanel udah ada menu yang namanya cron job, tinggal ikuti aja perintahnya sana. Tetap menggunakan ini, perintah ini ya, bintang ini agar dieksekusi setiap menit ya. Baru kita paste perintahnya, lalu kita simpan ya, new job ya, sudah ya. Harusnya setiap menit itu akan dieksekusi. Kita coba tunggu di sini. Ini saya pakai mail trap untuk menerima email masuk ya. Kita coba tunggu dulu. Coba cek cron jobnya. Ini dah cron jobnya udah, harusnya udah bener sih cron jobnya. Coba lihat. Masih belum ada kelihatan. Coba kita ambil jobnya. Jobnya sudah tereksekusi ya. Jadi sebenarnya cron job saya ini sudah jalan. Ini jalan ya. Ini dengan kita bisa lihat dari 4 ya. Ini dari 4 harusnya kalau bertambah 5 berarti sudah jalan ya. Tunggu dulu. Pantas di mail trap saya tadi tidak kelihatan ya. Karena kayaknya sih tertinggal di sini. Tunggu dulu, masih 4. Tunggu lagi 2 menit lagi. Karena saya eksekusi per menit. Ya emang agak sabar ya, dikit 3 menit. Coba. Belum. Udah ya, udah 5 ya. Jadi cron job saya sudah jalan. Yang belum itu adalah ini. Tetap harus menjalankan queue walk karena saya menggunakan schedule job. Ya. Coba jalankan. Bisa dieksekusi, tunggu sebentar. Ya, dan kita coba refresh. Ya, masuk. Ya, jadi tadi itu
kesalahan saya itu adalah saya lupa untuk merunning QWalk karena saya menggunakan menggunakan schedule job. Jadi tetap harus menggunakan QWalk. Oke, itu yang menggunakan cron job. Lalu kita akan mencoba menggunakan perintah lagi satu, ya, itu artisan schedule walk. Biasanya itu digunakan di server VPS yang ada supervisornya. Ini kita simpan dulu, kita matiin QWalk-nya. Yuk, kita matiin ini. Kita lihat dokumentasi lagi, Laravel itu di running. Ya, ini. Coba jalankan. Kita lihat. Ya. Apakah dia juga memerlukan QWalk? Apa enggak? Harusnya sih memerlukan QWalk ya. Kita coba tunggu lagi beberapa menit, 1 menit salahnya. Coba dulu. Ini kita refresh, ada berapa? Belum ada. Tunggu sebentar. Oke. Jalan ya. Oke, harus di running QWalk. Jadi QWalk. Oke, kita coba cek Mailtrap. Oke, jalan ya. Jadi ini jalan ya. Ini udah jalan. Jadi perintah menggunakan cron job dan juga artisan schedule run udah jalan. Nah, itu jika teman-teman menggunakan schedule job. Nah, kalau menggunakan lagi satu, itu comment, itu nggak perlu menggunakan QWalk. Ini, karena ada yang scheduling artisan menggunakan comment ya. Ada juga shell, misalnya perintah, ya, perintah eksekusi komennya. Oke, perintah terminal itu, yang ini QJob. Kita coba yang menggunakan comment. Jadi, tinggal rubah di sini aja. Menggunakan comment. Saya punya di sini perintah comment backup database ya. Untuk komennya lah ini. Kita paste di sini. Kita atur waktunya, kapan, jam berapa. Kita pakai every minute. Lalu kita jalankan schedule walk. Oke, tunggu. Ya, jalan ya. Nggak dieksekusi ya. Itu kita cek, saya simpennya itu di storage ya, di app backup. Udah ya. Nah, udah eksekusi nih. Udah jalan schedule-nya. Jadi ini dieksekusi setiap menit. Nah, untuk waktu dan menyesuaikan dengan case teman-teman, ini banyak sekali ya. Teman-teman harus baca dokumentasinya. Bisa menggunakan time zone. Misalnya time zone itu katakanlah customer teman-teman ada di Jakarta, customer teman-teman juga ada di Bali. Jadi teman-teman ingin customer yang di Jakarta itu dieksekusi di jam 2 siang waktu Jakarta. Dan teman-teman juga ingin biar time zone biar juga customer yang ada di Bali itu dieksekusi di jam 2 waktunya Bali. Itu waktu Indonesia Tengah. Gitu. Nah, bisa menggunakan juga time zone. Ataupun bisa teman-teman juga gunakan untuk ketika aplikasi masuk mode maintenance itu ngirim email ke customer juga bisa. Itu menggunakan event in maintenance mode ataupun dalam background. Ini background task. Nah, segitu sih terkait dengan tutorial. Ini saya buat versi minimum mungkin untuk pengaplikasiannya itu menyesuaikan dengan kondisi atau
task teman-teman gitu. Misalnya setiap aplikasi itu punya task scheduling berbeda-beda gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya tidak menggurui, apabila ada yang kurang ataupun ada yang salah, nanti bisa teman-teman luruskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, untuk bisa bantu saya ya, support bantu saya juga dengan like-nya. Apabila berkenan, tolong bantu subscribe juga. Semoga kedepannya saya bisa menghadirkan video-video yang bermanfaat. Oke, terima kasih banyak.